Shalom Bapak Ibu semua, mari sebelum kita mulai ibadah KPA hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur, kembali kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan, kami bisa berkonsentrasi, dan kami bisa mendapatkan apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami. Berfirmanlah Yesus, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua, hari ini firman Tuhan merupakan satu KPA yang masih berhubungan dengan Prapaskah. Karena kebetulan KPA kali ini satu hari sebelum masa Paskah. Jika Bapak Ibu lihat dalam masa Paskah, satu hari sebelum Paskah adalah masa perjamuan terakhir. Dan di malam harinya Yesus ditangkap, dan sampai hari Jumat esoknya Yesus mati dalam kayu salib, yang kematiannya tidak selamanya, tapi di hari yang ketiga Yesus bangkit. Bapak Ibu semua, masa Prapaskah ini adalah masa yang bagi saya adalah masa-masa yang menarik. Kenapa? Karena masa Prapaskah ini adalah masa-masa momentum kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi. Karena esensi dari seorang Kristen seharusnya di Paskah, bukan di Natal. Esensi utamanya, kegerakannya adalah ketika Yesus mati di kayu salib, lalu dia memenangkan pertarungan di alam maut, dan dia menjadi seorang juru selamat bagi kita semua. Disitulah sebenarnya kekristenan dimulai. Ketika kita ditebus oleh darah Yesus dan kita menjadi umat pilihan Tuhan. Karena itu, sebagai umat pilihan Tuhan, tentu kita tidak menjadi umat yang menyingkirkan diri, mengelompokkan diri, tapi kita menjadi umat yang bertebaran di dunia ini untuk mengabarkan Injil kebenaran Tuhan, bukan melalui perkataan saja tapi dengan tindakan. Karena itu menjadi seorang Kristen dituntut menjadi seorang yang kuat, yang tak tergoncangkan oleh setiap ujian kehidupan. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menjadi seorang yang kuat, tak tergoyahkan itu, tak tergoncangkan itu. Kita akan belajar dari satu cerita di masa Prapaskah yang paling terkenal, dan kita belum lepas dari Matius 26. Kita akan baca dalam Matius 26 ayat 30 sampai yang ke-35. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncangkan imanmu karena aku, sebab pada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Cerita tentang Petrus menyangkal Yesus itu adalah cerita yang sudah klasik, yang kita sudah dengarkan puluhan kali dalam kehidupan kita. Setiap masa Paskah, temanya tidak akan jauh dari situ, dan salah satu tema ini menjadi salah satu tema favorit pengkhotbah. Hari ini kita akan mempelajari dari satu cerita Petrus ini yang menjadi gambaran kita agar kita bisa menjadi seorang yang kuat. Firman Tuhan tidak dipelajari untuk kita menjadi seorang ahli surga, tapi firman Tuhan kita pahami dan kita laksanakan agar kita memiliki kehidupan yang benar dan menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Berfungsi adalah tujuan umat Kristen. Karena itu Bapak Ibu semua, kita mempelajari tentang cerita Petrus yang bagaimana ini menjadi seorang yang kuat dan tak tergoncangkan ini. Ketika Petrus menghadapi Yesus yang menyatakan tentang apa yang akan terjadi kepada Yesus malam itu, Petrus mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menyangkal Yesus. Tapi Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia bilang 3 kali nanti kamu akan menyangkal saya. Dan Petrus masih mengelak. Bahkan dia bilang, aku harus mati bersama-sama aku tidak akan menyangkal engkau. Dan kita lihat dalam Matius 26
Di ayat yang ke-69 sampai 75. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berdatang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah satu dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu, dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sebelum ayam berkokok, sepanjang malam belum terbit matahari. Malam itu belum berganti. Tapi pada hari itu, pada malam itu, apa yang dikatakan Yesus terjadi. Dan apa yang dikatakan Petrus disangkalnya. Bahkan 3 kali dia menyangkal Yesus. Seperti apa yang Yesus katakan. Petrus yang kita kenal adalah Petrus murid Yesus yang dituakan. Dia dianggap dituakan, dia berani, dan dia selalu militan terhadap gurunya. Tapi yang terjadi, ketika dia melihat bagaimana Yesus dihadapkan oleh mahkamah agama, dia disiksa habis-habisan. Nyalinya menjadi ciut. Seorang hamba perempuan membuat Petrus menjadi seorang penyangkal Kristus. Seorang hamba yang dikatakan seorang yang dilihat sebelah mata, bahkan tidak dipandang, tapi dia mampu membuat Petrus itu menjadi seorang yang menyangkal Kristus. Kita bisa melihat Petrus yang dikatakan batu karang itu, pada hari itu dihancurkan oleh seorang hamba, orang yang dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena dia ciut nyalinya. Terjadi pada Petrus. Kita bisa membayangkan bahwa gambaran Petrus seperti gambaran dalam kehidupan kita. Bahwa kehidupan kita, kalau kita menghadap Tuhan, kita selalu berdoa, Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Sekalipun bumi beranjak, gunung bergoncang, saya tidak akan meninggalkan Engkau. Tapi nggak taunya, hal yang membuat kita bahagia mampu menghilangkan Yesus di dalam hidup kita. Mampu membuat kita menyangkal Yesus, meninggalkan Yesus. Hal yang buruk pun juga mampu membuat kita menjadi orang yang menyangkal Yesus. Hal yang baik, saya sering melihat orang yang meninggalkan Kristus karena jodoh. Ada dulu anak teman remaja yang saya tanya, kenapa kamu harus meninggalkan itu? Mumpung ada yang suka. Saya jadi bingung mau menjawabnya. Mengapa masalah jodoh bisa meninggalkan Yesus? Dia bilang gini, saya mungkin menghadap ke arah barat, tapi hati saya tetap menghadap Yesus. Saya bilang, kamu sudah menyangkal Yesus. Saya tidak tahu apakah Yesus menerima atau tidak. Saya bilang gitu, karena itu tuh otoritas Tuhan. Tapi apa yang saya lihat itu tidak sesuai firman Tuhan. Hal yang sedih, karena jodoh, karena pekerjaan. Oh, pekerjaan saya, kalau saya masih minoritas, saya tidak akan bisa naik pangkat. Gara-gara pekerjaan. Apalagi gara-gara harta kekayaan. Banyak artis Kristen demi ketenaran dia meninggalkan itu. Bahkan orang-orang menjadi orang yang menyangkal Yesus. Lalu dia mulai mengolok-olok kekristenan. Banyak demi apa? Ketenaran. Hal ketika sedih, hal yang menyedihkan pun bisa meninggalkan kekecewaan kita. Satu masalah besar yang membuat kita trauma, kita jatuh atau apapun, juga mampu menghancurkan kehidupan rohani kita. Karena itu hati-hati dalam kehidupan kita. Setiap aspek dalam kehidupan kita itu mampu membuat kita menjauh dari Allah. Dan ketika kita menjauh dari Allah, kita kehilangan keselamatan itu. Kita kehilangan yang namanya penyertaan Tuhan. Karena itu penting bagi kita menjadi seorang Kristen yang tahu tentang kehidupannya. Karena apa? Yang terlihat di luar ketika kita sedang
dekat-dekatnya dengan Allah, itu belum tentu menunjukkan kedekatan kita, kekuatan kita, kemampuan kita bertahan terhadap ujian. Hari ini yang Anda gambarkan sebagai Anda adalah orang Kristen yang militan itu belum menunjukkan jika belum diuji dalam kehidupannya. Dan ujian yang ada yang menjadi bagian dalam kehidupan kita, yang masuk, menyerang kita, menguji kita, itu adalah ujian yang memurnikan kehidupan kita. Hasilnya seharusnya kita menjadi orang yang tahan uji. Kita memenangkan ujian itu. Tapi kenyataannya kita tidak memenangkan itu, seringkali kita malah gagal dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar dari Petrus. Bagaimana Petrus kemudian teringat tentang apa yang Tuhan ajarkan, Tuhan ingatkan, Tuhan nasihatkan kepada Petrus. Sehingga Petrus yang kemarin menyangkal Yesus 3 kali, menjadi Petrus yang menjadi seorang rasul yang lebih militan lagi. Dalam Matius 26, ayat yang ke-40 dan 41 berkata gini. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Hari itu, malam itu ketika Yesus berdoa, dia mengingatkan Petrus tentang kekuatan sebenarnya Petrus dan apa yang seharusnya dilakukan oleh Petrus. Yesus berkata bahwa roh itu penurut. Ya, roh itu penurut. Kita diajarkan firman Tuhan, roh kita itu tidak akan membantah, dia akan menurut. Tapi ada satu hal yang membuat kita seringkali terpeleset masuk ke dalam pencobaan, yaitu adalah kedagingan kita. Karena apa? Kita masih hidup. Selama kita masih hidup, kita akan hidup di dalam daging. Daging itu ada. Tapi yang paling penting dalam kehidupan kita itu bagaimana daging itu tidak berkuasa. Agar daging itu tidak berkuasa, maka yang kita butuhkan adalah 2 hal ini. Perhatikan. Yang pertama, Yesus katakan apa? Berjaga-jagalah. Dan yang kedua, Yesus berkata tentang berdoalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah merupakan hal yang selalu diingatkan dalam kehidupan kita. Ketika kita bicara tentang berjaga-jaga, kita itu bicara tentang 2 hal. Yang pertama, kita waspada. Dan yang kedua, kita siap. Seorang yang menjaga satu bangunan, dia diminta agar menjadi seorang yang waspada. Security, dia akan menjaga satu objek. Kalau dia tertidur dari jam tutup sampai kemudian nanti besok paginya, maka maling bisa masuk dengan mudah. Iya, kalau cuma maling doang. Bagaimana kalau kemudian dia kena dibunuh atau apa? Kenapa? Karena dia tidak waspada. Ketika Yesus berkata berjaga-jagalah, itu artinya Petrus diminta untuk waspada. Dan yang kedua, siap dalam kehidupannya. Yang sering terjadi dalam kehidupan kita adalah kita tahu apa yang terjadi, tapi kita nggak waspada dan kita tidak siap. Ini yang membuat kita menjadi orang yang gagal, meskipun sebenarnya kita tahu apa yang akan terjadi. Sedihnya demikian. Oh, nanti akan banyak cobaan. Setiap tahun pasti ada cobaan-cobaan baru yang akan kita jalani. Nah, dari cobaan-cobaan baru itu, kita mau tidak mau harus melewatinya. Tapi kadang cobaan yang sebenarnya tipenya berulang itu seringkali membuat kita memiliki kehidupan kerohanian dan kehidupan jasmani kita itu naik turun. Kenapa? Karena kita nggak waspada tadi. Kita terlena. Wah, kehidupan lagi baik-baik aja. Kita terlena. Lalu ketika terjadi masalah, kita nggak siap. Kenapa? Ya kita nggak waspada tadi. Makanya banyak orang dalam kehidupan ini bukan dia gagal karena dia tidak mampu mengatasinya atau tidak tahu akan terjadi tersebut itu, tapi karena dia tidak waspada. Dan yang kedua tentang berjaga adalah tidak siap. Ini yang paling menyedihkan. Ketika semua orang
berjaga-jaga, tapi yang terjadi adalah ketika dia tidak siap untuk kejadian tersebut. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana bicara tentang bagaimana orang yang tidak siap dan orang yang siap. Ketika mereka berjaga-jaga, mereka punya satu kesamaan. Yang pertama adalah mereka sama-sama tahu bahwa mempelai itu akan datang. Lalu kesamaan yang kedua sebenarnya ada juga, bahwa mereka sama-sama tahu bahwa mereka tidak tahu kapan si mempelai itu datang. Jadi ketika mereka menunggu mempelai itu datang, mereka tertidur. Dan ketika mereka terbangun karena ada teriakan, mempelai pria datang, sambutlah. Lalu mereka bangun, tapi masalahnya adalah pelita yang dibawa mereka sama-sama meredup akan padam. 5 gadis bijaksana dikatakan bijaksana karena mereka siap dengan cadangan minyak di buli-bulinya. Tapi 5 gadis bodoh dikatakan bodoh karena mereka tidak siap. Mengapa mereka tidak siap? Seharusnya mereka tahu bahwa akan ada kemungkinan bahwa mempelai itu datang dan minyak itu akan habis. Tapi mereka tidak menyiapkan hal tersebut. Ini yang tragis dalam kehidupan kita. Kita seringkali sudah tahu, tapi kita tidak pernah siap. Seperti orang yang sudah tahu dia punya masalah dengan alerginya, tapi dia tidak siap dengan obat anti alergi. Tetap aja makan makanan yang seperti seafood yang menyebabkan alergi dalam tubuhnya. Tapi masalahnya dia tahu kalau makan seafood akan terjadi alergi, tapi dia tidak siap dengan obatnya. Kemudian terjadinya apa? Anfal. Itu benar-benar satu hal yang tragis banget, tragis banget. Karena itu bagi kita orang Kristen, Tuhan sudah katakan ada masa-masa di mana engkau akan dicobai. Masa-masa yang berat, masa-masa badai itu. Karena itu perlu kita ada berjaga-jaga, waspada, dan kita harus siap dalam kehidupan. Kesiapan kita inilah kunci kita. Anggap bahwa setiap kita pasti besok menghadapi masalah. Karena itu kita harus mempersiapkan. Banyak bentuk persiapan dalam kehidupan kita. Pengetahuan kita, pendidikan kita, cadangan dana kita, ataupun apa bisa membuat jadi kita siap dalam kehidupan. Termasuk di dalamnya menjaga kehidupan rohani kita melalui disiplin, beribadah, baca firman Tuhan. Itu bentuk-bentuk kesiapan dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Nggak penting Bapak Ibu terlihat kuat, Bapak Ibu terlihat keren. 1 Korintus katakan, entah bangunan itu dibangun di atas emas, perak, ataupun jerami. Tapi yang paling penting adalah ketika pekerjaan itu diuji oleh api, dia tahan uji. Dia tahan itu api. Entah Bapak Ibu membangun kehidupannya terlihat seperti apapun itu. Tapi yang paling penting adalah bangunan kehidupan Bapak Ibu harus tahan uji. Tahan api ujian itu. Kehidupan kita siap enggak? 2024 baru mau jalan triwulan yang pertama. Mau masuk triwulan kedua. Kita sudah punya calon presiden baru yang terpilih secara resmi. Kehidupan akan berbeda lagi, berubah lagi. Apakah kita siap menghadapi kenyataan ini, fenomena perubahan dalam kehidupan? Pekerjaan kita yang dulu bagus bisa saja menjadi buruk, yang buruk bisa jadi baik. Siap enggak? Engkau yang dapat kesempatan tiban, siap enggak mengambil kesempatan itu? Atau kita yang sedang masuk masa yang berat, siap enggak? Belajar dari kasus Yusuf. Ketika dia mengartikan mimpi Firaun, dia katakan ada 7 masa kelimpahan, 7 masa kekeringan. Yang paling penting dari hal tersebut adalah siap tadi. Ketika kelimpahan dia harus siap untuk menanam dengan luar biasa dan menyimpan dengan baik. Di masa kekeringan dia harus siap dengan penyimpanan tadi. Dia harus siap mengatur penyimpanan tersebut. Itulah kehidupan. Itulah manajemen. Bukan tentang bagaimana engkau mengurangi kualitas hidupmu, tapi menjadi orang yang pelit, tapi orang yang mampu mengatur. Itulah kunci kesiapan dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, yang paling penting adalah berdoalah dalam kehidupan. Doa ini hal yang paling luar biasa dalam kehidupan. Doa ini adalah cara kita
untuk menjadi lebih kuat lagi. Karena doa inilah sebenarnya kunci keberhasilan kita. Bapak Ibu semua, dalam Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Dikatakan di ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Doa itu gede kuasanya, besar kuasanya. Kadang orang itu mengentengkan doa itu. Aduh, saya ini sih nggak perlu berdoa lah, saya bisa. Mengentengkan pekerjaan yang ada. Akhirnya doa itu menjadi cara kita untuk menyelamatkan ketika kita nggak punya pilihan lain. Ketika doa sudah kayak, aduh, doa itu seharusnya bisa menjadi doa kemenangan. Yang terjadi doa itu menjadi doa perbaikan. Itu yang seringkali terjadi. Satu hal yang sedih, ketika kita tidak memulai sesuatu dengan doa, dengan alasan kita sudah melakukan ini secara rutin 20 tahun, 50 tahun, 30 tahun, 10 tahun. Oh, kita sudah ahli, ini kita sudah lakukan ini 100 kali, 200 kali sehari. Dan sehingga kemudian kita meremehkan apa yang kita lakukan dan kita tidak berdoa. Kita lupa bahwa akan ada kejadian-kejadian khusus. Apakah kejadian positif atau negatif? Semuanya itu ketika kita sudah berdoa, Tuhan akan membuat kita waspada dan siap tadi. Berdoalah agar Tuhan menjaga kehidupan kita. Berdoalah agar Tuhan memberkati kehidupan kita. Meskipun itu rutinitas sehari-hari. Oh, saya ibu rumah tangga, apa yang mau saya doakan? Doakan suamimu. Kita nggak tahu kapan suami ibu-ibu ini ketemu orang yang cantik di luar. Istri yang bekerja, ya doakan. Kita nggak tahu. Mama saya selalu bilang tentang belai saketipan. Kita nggak pernah tahu. Tapi yang kita tahu satu hal, bahwa kita harus berdoa. Karena perlindungan Tuhan itulah yang sempurna. Nasihat Yesus kepada Petrus agar berdoa, berjaga-jaga dan berdoa menjadi nasihat bagi kita. Hari ini kita mengakhiri triwulan pertama di tahun 2024. Akan banyak kejadian yang lain yang bisa menjadi berkat bagi kita ketika kita siap. Dan juga ada berkat-berkat atau masalah-masalah bisa membuat kita lemah. Tapi kunci keberhasilan supaya tidak tergoncangkan tadi adalah berjaga-jagalah dan berdoalah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu, firman-Mu yang hari mengingatkan kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang mampu bertahan dalam kehidupan, yang tak tergoncangkan dalam kehidupan. Biarlah Engkau melalui firman Tuhan ini menguatkan kami, membuat kami menjadi seorang yang lebih baik lagi dalam kehidupan kami. Ada pertumbuhan kehidupan kami, tidak sekadar menjadi dewasa, tapi kami menjadi kuat dan lebih kuat lagi dalam kehidupan, dan kami memenangkan peperangan dalam kehidupan ini. Terima kasih Yesus, berkati kami semua dengan hikmat kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan, hikmat kepintaran, agar kami mampu melewati setiap kehidupan dengan baik. Berkati kami dengan kesehatan, tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan kami dari setiap penyakit dan mara bahaya. Dan Kau menutup bungkus keluarga besar kami, keluarga kami dengan kekuatan dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup ibadah KPA hari ini di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.